Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Ernitya Swatnani. Hari ini kita akan belajar seni budaya berupa seni rupa, yaitu menggambar model. Pada kelas 7 kemarin, kalian sudah belajar mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda serta ragam hias. Sekarang pada kelas 8 kita akan mulai menggambar model. Kalian tentu pernah mendengar apa itu model. Coba kita lihat definisi model menurut seni rupa itu seperti apa. Model merupakan objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar. Model. Jadi model itu adalah suatu objek benda yang akan kita gambar. Misal kita mau menggambar kursi, kita ambil contoh satu kursi yang akan kita lihat gambarnya, maka kursi tersebutlah yang kita sebut sebagai model. Jadi model itu tidak hanya orang atau profesi seseorang, tetapi model itu adalah semua objek gambar yang bisa kita gambar. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan, atau ketetapan bentuk dan warna. Jadi ketika kita menggambar model, objek yang kita gunakan itu merupakan objek 3 dimensi yang nantinya akan dituangkan di dalam 2 dimensi, artinya dituangkan dalam sebuah kertas, kanvas, dan lain-lain. Objek model atau objek benda hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada pula objek benda mati, yaitu berupa gelas, piring, botol, mangkuk, dan lain-lain. Jadi objek mati ini adalah semua benda yang ada di sekitar kita dan bukan merupakan benda hidup. Selain itu, menggambar model itu juga kita harus menggunakan beberapa prinsip unsur maupun teknik menggambar, langkah-langkah yang harus kita lihat. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai unsur menggambar serta prinsip menggambar model. Kita lihat unsur menggambar model. Unsur menggambar model itu terdiri atas beberapa. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Unsur titik akan berarti pada seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar hingga menjadi bentuk bintik. Di sini Bu Erni memberikan contoh berupa unsur titik, yaitu pada gambar ini, apel ini hanya dibentuk oleh kumpulan titik-titik, yaitu ada yang dirapatkan, ada direnggangkan, ada yang ukuran titiknya lebih besar, dipertebal, atau jaraknya diperjarang, jadi membentuk suatu karya seni. Unsur yang kedua berupa garis. Garis adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Garis memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti garis lengkung, lurus, zigzag, dan lain-lain. Pada contoh yang Bu Erni berikan ini ada karya seni yang tergabung atas dua jenis garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Dua garis inilah bisa membentuk suatu karya seni. Unsur yang ketiga berupa bidang. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk bidang, baik bidang geometrik berupa bidang segitiga, persegi, segi panjang, belah ketupat maupun non-geometrik, ya artinya yang dia tidak beraturan. Misalnya benda-benda yang kita temui di alam sekitar kita. Yang keempat berupa bentuk. Unsur bidang yang digabungkan akan menghasilkan bentuk. Contohnya kotak yang merupakan bagian dari penyatuan 4 sisi bidang. Jadi dari 4 unsur ini tuh berkesinambungan. Misal garis itu kumpulan dari titik, kemudian bidang itu kumpulan dari garis, bentuk itu kumpulan dari bidang yang disatukan. Di sini contohnya adalah gitar. Gitar itu adalah contoh bidang 3 dimensi kalau di nyatanya. Itu kita lihat ada ada segitiga, lingkaran, itu membentuk unsur yang seperti 3 dimensi. Jadi kalau bentuk itu biasanya 3 dimensi. Kemudian gelap. Unsur gelap terang. Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh mengenai permukaan benda. Jadi ketika bagian benda yang terkena cahaya lebih banyak, dia akan diberikan warna yang lebih terang. Sedangkan untuk yang
dia tidak terkena cahaya, itu akan diberikan unsur yang lebih gelap. Contohnya di sini, ini adalah bagian yang terang dan ini adalah bagian yang gelap. Seolah-olah ada bayangan dari benda tersebut. Jadi memperlihatkan lebih nyata dari benda tersebut. Setelah kita belajar unsur menggambar, kita akan lihat mengenai prinsip menggambar model. Ada beberapa prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi, susunan atau tata letak objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak harmonis, menarik, dan indah. Komposisi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu komposisi simetris, yaitu ketika kita memperhatikan letaknya kanan kiri dari benda tersebut. Kedua ada komposisi asimetris, yaitu ketika kita meletakkan posisi yang tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Yang ketiga adalah komposisi sentral, yaitu suatu benda yang kita jadikan sebagai pusat perhatiannya atau senternya dari gambar tersebut. Prinsip yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Proporsi ini digunakan agar ketika kita menggambar dengan perbandingan yang tepat, maka gambar tersebut tidak akan terasa janggal atau tidak nyaman dipandang. Sebagai contoh misalnya, menggambar benda berupa peralatan minum seperti gelas, porong, dan kendi tanpa memperhatikan proporsi yang tepat akan sangat janggal dan kurang harmonis apabila ukuran gelas sama dengan ukuran porong dan kendi. Kan sangat jarang kan ukuran gelas itu lebih besar dengan kendinya, pasti biasanya lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah prinsip keseimbangan, keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana unsur-unsur objek gambar yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan bobot. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif atau objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara menggunakan skala. Jadi ketika kita mau agar gambar itu skala, boleh kita garis atau kita beri skala, kita ukur dulu. Prinsip yang keempat yaitu berupa kesatuan, yaitu penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk, ukuran, maupun jenisnya. Kesatuan juga dapat diartikan sebagai keserasian dalam mengatur objek gambar, sehingga objek yang diatur antara satu dengan lainnya memiliki kesan ruang, kedalaman, dan saling mendukung antara objek satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan gambar yang baik. Prinsip yang kelima yaitu perspektif, yaitu memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata kita. Jika dekat digambar dengan jelas, jika jauh digambar dengan samar. Artinya ketika kalian mau membuat perspektif pada gambar kalian dengan ada dua benda, yang satu letaknya jauh, yang satu letaknya dekat, maka yang letaknya dekat kalian gambar lebih jelas detail-detailnya. Sedangkan untuk yang kalian inginkan agar orang itu tahu bahwa gambar itu letaknya jauh, kalian buat dengan samar, atau kalau dalam bahasa pada kamera itu dibuat blur. Kemudian prinsip yang keenam berupa layout. Tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Layout ini adalah menyesuaikan bagaimana gambar yang kita gambar dengan bidang gambar kita. Misalnya ketika kalian mau membuat gambar yang tinggi, kita menggunakan bidang yang vertikal atau portrait. Jadi dibuat tegak. Sedangkan apabila menggambar dengan objek yang lebar, sebaiknya bidang kita atau media kita, kertasnya dibuat dengan horizontal atau landscape. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah gelap terang. Prinsip gelap terang dipengaruhi oleh cahaya yang mengenai objek. Prinsip ini digunakan agar gambar menjadi lebih nyata dan memiliki kesan 3 dimensi. Jadi adanya nanti dibuat seperti ada bayangan di gambar tersebut agar lebih kelihatan timbulnya. Yang kedelapan adalah plastisitet, yaitu kesan natural yang dihasil gambar seolah-olah benda aslinya. Pada plastisitet ini dapat diperoleh dengan mengolah secara maksimal anatomi, warna, tekstur, pencahayaan, bayangan, latar belakang, dan efek-efek lainnya. Ini adalah 8 prinsip menggambar model.
Tugas kalian ada di portofolio kalian yang telah dibagikan. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar, dengan teliti, dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, banyak beribadah, menjaga kesehatan, dan jangan terlalu banyak untuk bermain. Nah, sekian dari Bu Erni. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.